balik kisah para wali yang penuh cahaya, ada satu nama yang menyimpan masa lalu kelam. Namun justru dari situlah cahayanya bersinar lebih terang daripada yang lain. Namanya Raden Said. Tapi sejarah akan lebih mengenalnya dengan nama Sunan Kalijaga. Mari kita mulai dari kegelapan masa lalunya. Bayangkan seorang bangsawan muda hidup dalam kemewahan keraton, tetapi jiwanya memberontak. Ia tak tahan melihat rakyatnya kelaparan, sementara para pejabat dan bangsawan hidup bermewah-mewahan. Raden Said, putra dari Adipati Tuban, mulai merasa gusar. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa rakyat jelata harus menderita demi kenyamanan segelintir orang. Tapi sayangnya, perlawanan yang ia pilih bukanlah melalui diplomasi. Ia mencuri, merampok, menjarah hanya dari kalangan kaya dan pejabat yang korup. Awalnya semua itu ia lakukan atas nama keadilan. Ia membagikan hasil rampokannya kepada rakyat miskin. Ia merasa seperti Robin Hood dari Jawa. Tapi lama-kelamaan niat baiknya mulai tergelincir. Ia makin terbiasa hidup dalam kejaran, dalam persembunyian, dan dunia gelap pun mulai menelannya. Ia dikenal sebagai Brandal Lokajaya, sosok misterius yang tak bisa ditangkap siapapun. Namun satu peristiwa mengubah segalanya. Dalam salah satu pelariannya, Raden Said bersembunyi di tengah hutan dan bertemu dengan seorang lelaki tua berjubah putih, duduk diam di bawah pohon sambil berzikir. Orang tua itu tak tampak takut meski tahu sedang berhadapan dengan perampok paling ditakuti di tanah Jawa. Dengan tenang, lelaki tua itu berkata, "Kamu mencuri demi kebaikan, tapi cara yang kamu ambil tetap salah. Kau pikir kau bisa memperbaiki dunia hanya dengan kekuatanmu sendiri? Bukan begitu caranya." Raden Said terhenyak. Lelaki tua itu ternyata adalah Sunan Bonang, salah satu wali Songo. Ia tidak menegur dengan marah, tidak juga dengan ancaman. Tapi ucapannya menusuk sampai ke dasar hati. Raden Said pun terpana. Untuk pertama kalinya, ia menangis. Bukan karena takut, tapi karena malu. Sunan Bonang tidak langsung mengajak Raden Said menjadi muridnya. Tidak semudah itu. Sebagai bentuk ujian, Raden Said diperintahkan menjaga sebatang tongkat bambu yang ditancapkan di pinggir sungai. Ia harus menjaga tongkat itu hingga Sunan Bonang datang kembali. Hari demi hari berlalu. Bulan berganti bulan, Raden Said tetap di situ. Ia tak lagi merampok, ia tak lagi hidup dalam pelarian. Ia menjaga tongkat itu sambil merenungi dosa-dosanya. Ia mulai berzikir, ia mulai memahami makna sabar. Dan dari situlah jiwanya dibersihkan. Setelah waktu yang panjang, Sunan Bonang pun kembali dan berkata, "Sekarang kamu siap, bukan untuk melawan dengan pedang, tapi dengan ilmu dan cinta." Dan dari sinilah lahir Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga berbeda dengan wali yang lain. Ia tak hanya mengajarkan Islam lewat masjid atau pengajian. Ia masuk ke tengah masyarakat dengan budaya. Ia memahami bahwa hati rakyat Jawa tidak bisa disentuh dengan paksaan. Maka ia mulai berdakwah lewat wayang kulit dengan cerita yang disisipkan nilai-nilai Islam. Seni ukir dan seni suara yang menyentuh jiwa rakyat. Syair dan tembang seperti lir-ilir dan gundul-gundul pacul yang mengandung makna dakwah tersembunyi. Sunan Kalijaga tak memerangi adat, tapi mengislamkan adat dengan halus. Ia mengajarkan bahwa keislaman tidak harus menanggalkan kearifan lokal. Justru dari situlah kekuatan Islam menyebar luas tanpa pertumpahan darah. Tak ada yang menyangka, perampok yang dulu ditakuti, kini justru menjadi tokoh Islam paling dicintai rakyat. Ia bukan hanya wali, ia adalah jembatan antara Islam dan Nusantara. Raden Said alias Sunan Kalijaga menjadi bukti bahwa tak peduli seberapa gelap masa lalumu, pintu taubat selalu terbuka. Dan bukan hanya terbuka, Allah bisa menjadikanmu cahaya bagi dunia. Di akhir hidupnya, Sunan Kalijaga berpesan agar kuburannya tidak ditinggikan, tidak diberi bangunan mewah agar orang tidak berlebihan dalam mengagungkannya. Ia hanya ingin dikenal sebagai seorang hamba Allah yang pernah berdosa, tapi Allah berkenan membimbingnya. Jadi, jika kamu pernah merasa jauh dari Allah, terpuruk dalam dosa, ingatlah satu nama ini, Sunan Kalijaga. Dari seorang perampok menjadi kekasih Allah yang Islamkan ribuan hati.